Halo, halo. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam sahabat kakak semuanya. Selamat bergabung di Serasi 2026. Serambi Literasi Seri Keuangan. Dengan tema Psychology of Money. Menata pikiran dan mengelola keuangan. Jadi, malam ini kita bakalan ngulik hal yang sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apaan tuh? Jeng 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 jeng. Yaitu adalah uang. Tapi malam ini kita bukan bakalan bahas soal budgeting doang nih, tapi soal isi kepala kita juga. Nah, sekarang aku pengen sahabat kakak sekalian bayangin eh, waktu sahabat kakak lihat saldo di ATM sahabat kakak tinggal sedikit di akhir bulan. Tapi tiba-tiba nih ada temen yang ngajak nongkrong di kafe, terus tiba-tiba juga sahabat kakak pengen beli barang-barang lucu nih. Kira-kira emosi apa ya yang pertama kali muncul di kondisi begitu? Apakah panik? Apakah gengsi? Atau malah justru bodo amat? Bisa dong sahabat kakak ramein kolom chat. Kalau aku sendiri sih ya, aku bakalan ngerasa eh rasanya gusar banget, panik banget karena di kondisi begitu kayak aku tuh ada punya keinginan, tapi aku juga harus tertampar dengan realita bahwa kayak wah, aduh, saldo di ATM ini udah menjerit-jerit banget. Oke. Nah, dengan begitu kita sebenarnya sudah mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana sih, tentang apa sih yang bakalan dibedah dari buku legendaris Morgan Housel, The Psychology of Money. Bahwa pengendalian emosi kita sendiri terhadap uang itu sangat amat penting. Oke. Sebelum masuk ke rangkaian acara selanjutnya, ada 4 teknis acara untuk memastikan kelancaran acara kita malam ini. Yang pertama adalah sahabat kakak dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Tapi kalau kurang memungkinkan, sahabat kakak bisa menggunakan avatar favorit sahabat kakak. Nah, yang kedua, agar mudah dikenali, silahkan sahabat kakak untuk merename akun Zoom-nya dengan format nama strip asal daerah. Dan yang ketiga adalah mematikan mikrofon selama rangkaian acara berlangsung sampai nanti di saat sesi di mana sahabat kakak diperkenankan untuk berbicara. Dan yang terakhir, seluruh acara kita malam ini akan direkam dan diunggah melalui kanal YouTube Yayasan Kokalbe. Jadi sahabat kakak dimohon untuk tetap aktif sampai akhir ya. Oke, kalau sahabat kakak sudah mengerti dan setuju, boleh dong ketik gas di kolom komentar. Baik, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, eh, boleh dong aku memperkenalkan diri nih. Halo sahabat kakak semuanya. Perkenalkan, aku Rizka Ashira. Sahabat kakak bisa panggil aku Rizka dan aku adalah awardee G2 2025. Aku berkuliah di jurusan akuntansi di Universitas Palangkaraya. Dan malam ini aku akan menjadi MC yang menemani sahabat kakak dari awal hingga akhir acara. Dan acara malam ini bakalan jauh-jauh lebih seru kalau sahabat kakak ikut aktif. Oke, salam kenal semuanya. Nah, sekarang aku bakalan spill agenda kita malam ini, perjalanan seru kita malam ini. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama adalah pembukaan acara, yaitu yang sedang berjalan saat ini. Kemudian kita masuk ke dua sesi inti, yaitu diawali dengan ngobrol cerita hebat, dilanjutkan dengan workshop dari narasumber keren kita nanti. Oke, setelah itu ada juga sesi Q&A, dan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan. Oke, selain itu aku juga ada info tentang kesempatan menarik untuk sahabat kakak semuanya. Jadi kita ada
kesempatan untuk sahabat kakak semuanya untuk memenangkan hadiah bagi yang beruntung. Nah, malam ini bakalan ada book review challenge dengan tema bagikan inspirasi bacamu. Jadi ini adalah kesempatan buat sahabat kakak semuanya untuk membagikan resensi buku keren yang paling menginspirasi sahabat kakak. Caranya gampang banget dong. Yang pertama adalah pilih buku favorit sahabat kakak, bisa tentang keuangan, pengembangan diri, atau buku bermanfaat lainnya. Lalu, bagikan foto sekreatif mungkin dari buku tersebut ke Instagram Story. Kemudian yang kedua, tuliskan resensi singkat di text story mencakup judul dan penulis, serta ilmu atau inspirasi terbesar yang didapatkan. Yang ketiga, pastikan akun sahabat kakak tidak di private. Dan wajib juga untuk tag dan mention @yayasan Kokalbe, serta gunakan hashtag Serambi Literasi dan hashtag Serasi Keuangan. Oke, untuk unggah karya sahabat kakak paling lambat adalah hari Minggu tanggal 29 Juni 2026, pukul 23:59 WIB. Pemenang dengan 3 story terbaik akan dihubungi untuk mendapatkan voucher e-wallet senilai masing-masing 30.000 dari tim Yayasan Kokalbe. Jadi jangan lupa untuk simpan juga screenshot dari kegiatan kita malam ini. Oke, sekarang kita bakalan kenalan lebih dekat nih dengan program yang mempertemukan kita malam ini, yaitu Serasi, Serambi Literasi. Nah, Serasi ini adalah merupakan kegiatan inisiatif dari Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dan tujuannya adalah untuk memperkuat kompetensi literasi para pemuda. Nah, kalau di sesi Serasi sebelumnya itu sudah sempat membahas tentang pilar budaya. Jadi malam ini kita akan membahas literasi tentang keuangan. Jadi sebenarnya serasi ini sudah pernah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Oke, spesialnya lagi ruang belajar kita malam ini bisa terwujud karena dukungan dan kolaborasi penuh dari community partner utama kita, yaitu Indonesia Book Party. Jadi Indonesia Book Party ini adalah komunitas literasi super kece yang gerakannya itu sudah hadir dan tersebar di 108 regional di seluruh Indonesia. Wah, keren banget kan? Nah, makanya apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Indonesia Book Party atas kolaborasinya malam ini. Nah, kalau berbicara juga soal Yayasan Kokalbe, sampai tahun 2026 ini, dampak dari YKK ini sudah sangat luar biasa juga, teman-teman, karena sudah menjangkau lebih dari 1.100 penerima manfaat award beasiswa yang tersebar di 37 provinsi Indonesia. Nah, buat sahabat kakak yang gak mau ketinggalan informasi beasiswa, program seru, atau update-update bermanfaat lainnya, jangan lupa langsung kepoin dan follow semua sosial media di @yayasan Kokalbe. Yuk sahabat kakak semuanya, kita ramein nih kolom chatnya. Kita kasih virtual applause atau emoji-emoji favorit sahabat kakak sekalian, emoji tepuk tangan, emoji api-api nih yang paling meriah untuk Serambi Literasi dan Indonesia Book Party. Yuk, mana nih semangatnya sahabat kakak? Asik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling dinanti-nanti malam ini, yaitu ngobrol cerita hebat. Oke, seperti yang sudah aku spill di awal tadi, malam ini kita bakal kedatangan seorang narasumber yang benar-benar luar biasa banget. Sahabat kakak penasaran dong, siapa sahabat hebat, sosok hebat kita malam ini? Nah, ini dia narasumber hebat kita malam ini, Kak Seva Kafka Guevara. Kak Sevka yang aktif sebagai Head of Partnership di Indonesia Book Party tadi loh teman-teman. Jadi sahabat kakak boleh bantu aku nih, sapa-sapa Kak Seva melewati kolom chat. Ayo kirim
Halo Kak Seva. Ah, jangan lupa juga pakai emoji favorit teman-teman sekalian. Ayo sahabat kakak, kita sapa Kak Sevanya nih. Halo, selamat malam Kak Seva. Bagaimana kabarnya Kak? Saya harap Kak Seva selalu dalam keadaan sehat dan penuh energi malam ini. Sahabat kakak dari tadi sudah nunggu-nunggu banget nih momen ini. Eh, udah pada nggak sabar juga, pengen dengerin cerita Kak Seva, nunggu-nunggu sesi ngobrol cerita hebat ini, serasi keuangan kita malam ini tentang bagaimana kita menata pola pikir dan emosi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan kita. Oke, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan layar sepenuhnya dipersilahkan ke Kak Seva. Halo Kak Seva, bagaimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Rizka, baik Kak nih kabarku malam ini. Oke, semoga Kak Seva di sana selalu sehat, kemudian juga tetap semangat sampai akhir acara. Oke, bagaimana nih Kak Seva? Boleh dong satu kata yang menggambarkan perasaan Kak Seva saat ini udah mau mulai sesi kita. Oke, kalau satu kata ya Kak, mungkin aku bilang semangat kali ya, karena sesi ini sangat-sangat Wah, akan membakar semangat kita karena kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik eh, di malam ini gitu. wah, jadi Kak Seva sudah semangat banget nih, sahabat kakak. Sahabat kakak juga jangan lupa siapin catatannya ya, tetap aktif dan interaktif juga. Oke, eh, sila, silakan Kak Seva untuk waktunya dipersilahkan. Oke, sebelumnya ini slide-ku udah kelihatan kan ya di layar? Udah Kak. Oh, oke. Baik, selamat malam. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Serambi Literasi ya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan aku kenalan terlebih dahulu. Jadi nama aku Sefaka Guevara dan ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Rizka sebagai MC ya. Sekarang aku lagi magang di Kementerian Keuangan. Sebelumnya juga aku sempat magang di Badan Pemeriksa Keuangan RI. Nah, sekarang aku juga masih aktif kuliah ya, teman-teman. Jadi mungkin kita eh, masih sesama anak kuliahan nih. Kalau aku lihat audiens dari YKK ini. Jadi aku sendiri juga sama-sama masih belajar juga soal topik ini. Jadi kita bisa belajar bareng di malam ini. Dan sekarang aku juga aktif di komunitas Indonesia Book Party, salah satu komunitas literasi dan buku terbesar di Indonesia gitu. Dan tenang di hari ini aku nggak datang sebagai orang yang mau ceramahin kalian soal uang. Jadi di sini aku posisinya lebih kayak temen yang kebetulan belajar topik ini agak lebih dulu. Terus pengen berbagi apa yang aku temukan gitu. Karena jujur aja banyak hal soal uang itu nggak pernah diajarin di sekolah. Dan kita semua belajarnya itu sambil jalan gitu. Jadi kadang sambil kena getahnya juga gitu kan. Nah, hari ini kita bakal bedah satu buku yang menurut aku wajib dibaca oleh anak muda. Judulnya The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dan judul besar sesi kita adalah cerdas mengelola keuangan untuk kemandirian. Kata kuncinya di sini yaitu kemandirian. Jadi bukan soal jadi kaya raya, tapi soal punya kendali atas hidup kalian sendiri. Nah, sebelum lanjut, aku mau lihat dulu nih, yang di sini rasa uang bulanannya sering habis, tapi bingung larinya kemana gitu, ada nggak di sini? Dan aku yakin pasti ada dan gak usah malu untuk mengakuinya. Ini jadi ruang aman buat kita bersama. Nah, karena di situ aku berpikir bahwa justru topik ini akan jadi relevan untuk kita semua gitu. Nah, oke, biar kalian tahu kita mau kemana, akan kasih lihat peta perjalanan kita terlebih dahulu di malam ini. Jadi di sini kita bakal lewatin empat halte gitu ya. Nah, halte pertama kita akan membahas kondisi Indonesia hari ini. Jadi nanti kita bisa lihat dulu kondisi ekonomi di sekitar kita sepanjang 2026 ini kayak gimana. Biar kita itu ngerti medan tempur yang kita hadapi saat ini itu kayak apa. Terus yang kedua
ini bagian utamanya yaitu The Psychology of Money. Jadi kita bakal membedah pelajaran-pelajaran kunci dari Morgan Housel soal kenapa cara kita berpikir soal uang itu jauh lebih menentukan daripada seberapa pintar kita berhitung. Terus halte yang ketiga itu terkait strategi Gen Z gitu ya. Nah, di sini kita turun ke hal yang konkret, gimana caranya kita atur uang dan membangun ketahanan finansial untuk kita masing-masing. Dan yang halte terakhir ini workshop, jadi nanti kalian nggak cuma dengerin, tapi kalian nanti juga bisa langsung praktek memakai aplikasi di HP kalian masing-masing. Nah, jadi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa udah baca banyak tips finansial di TikTok atau di Instagram gitu, tapi kok dompet tetap aja bocor gitu di akhir bulan. Nah, hari ini kita coba cari tahu kenapa dan yang lebih penting gimana cara nutup bocornya. Nah, kita bakal mulai dari halte yang pertama yaitu kondisi kita hari ini. Dan jujur, kabar Indonesia hari ini tuh nggak terlalu cerah gitu ya. Oke, nah jadi sepanjang 2026 ini ekonomi Indonesia lagi menghadapi badai gitu ya. Dan menariknya badai ini sebagian besar bukan berasal atau bukan datang dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Nah jadi ceritanya begini. Jadi ada konflik besar di Timur Tengah sampai terjadi penutupan de facto di Selat Hormuz. Nah Selat Hormuz itu sederhananya itu ibarat satu-satunya gang sempit yang dilewati hampir semua truk minyak di dunia. Nah, kalau gangnya ditutup, otomatis pasokan minyak global bakal tersedak dong. Nah, akibatnya adalah harga minyak itu melonjak. Harga minyak Brent yang menjadi patokan di dunia itu naik sekitar 108 dolar AS per barel, di mana itu level tertinggi sejak tahun 2008. Dan ini efek dominannya cukup panjang. Jadi bahkan di sini IMF sampai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dunia jadi cuman 3,1% di tahun 2026. Nah, semua itu ujungnya kerasa sampai ke dompet kita, di mana rupiah tertekan, inflasi naik, dan pasar saham ikut goyang. Jadi bayangin situasi ini, kalian lagi santai nih, check out barang impor di e-commerce, harganya tiba-tiba naik dari minggu lalu, atau ongkirnya naik, harga gadget juga naik. Nah, kalian mikir, kok mahal banget sih sekarang gitu. Nah, akarnya itu bisa jadi dari konflik yang jaraknya itu ribuan kilometer dari sini. Nah, dunia itu sekarang nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita lihat lebih detail apa yang terjadi sama mata uang kita sendiri. Oke, nah ini dia kondisi rupiah kita ya, teman-teman. Jadi per pertengahan Juni di tahun 2026 di sini kursnya itu di angka sekitar 17.800 rupiah per 1 dolar AS. Bahkan sempat nyentuh angka 18.209 di tanggal 9 Juni. Nah, sebagai perbandingan, kita harus melihat asumsi pemerintah di APBN tahun ini, di mana itu cuma 16.500. Jadi kenyataannya itu jauh lebih berat dari yang direncanakan. Dan rupiah jadi salah satu mata uang yang terlemah di Asia di tahun ini. Nah, buat ngerem pelemahan ini, Bank Indonesia itu naikin suku bunga acuannya atau yang kita sebut sebagai BI rate itu menjadi 5,75%. Naiknya itu menjadi 100 basis point lewat 3 kali kenaikan dalam 4 minggu doang. Nah, BI rate ini sederhananya itu ibarat keran utama yang ngatur seberapa mahal harga menyewa uang di seluruh negeri. Begitu keran ini diputar naik, maka bunga pinjaman, cicilan, sampai pay later kalian itu juga bakal jadi lebih mahal. Dan yang terbaru di tanggal 1 Juli 2026 ini, aturan beli valuta asing itu diperketat. Batas beli tanpa dokumen itu turun jadi 25.000 dolar. Dan kalau tunai cuma 10.000 dolar. Nah, mungkin kita bisa berpikir sebentar ya sebelum kita lanjut. Kalau rupiah melemah, siapa yang paling kena? Kan bukan cuman yang mau liburan ke luar negeri kan, tapi kita sendiri, kalian sendiri yang langganan aplikasi luar, mungkin beli skin game atau bayar tools digital dalam dolar. Tagihannya otomatis bakal membengkak walaupun nominal dolarnya sama. Nah, pelemahan kurs itu seperti pajak yang diam-diam itu memengaruhi gaya hidup digital kita. Nah, terus gimana nasib pasar saham? Oke, pasar saham kita yang diukur lewat indeks IHSG itu posisinya di akhir Mei 2026 ada di sekitar 6.200. Nah, itu jauh di bawah angka psikologis yang ada di angka 7.000 ya. Penyebabnya tadi harga minyak yang naik 63% di market
Ya, di Maret itu bikin investor global itu panik dan jualan saham rame-rame. Tapi ada yang menarik di sini, em, walaupun turun, saham Indonesia justru jadi yang termurah di ASEAN. Ukurannya pakai yang namanya rasio PI, yang seperti ini, di mana sederhananya ini tuh kayak harga tiket masuk untuk menikmati Rp1 keuntungan dari suatu perusahaan. Jadi kalau PI-nya rendah, artinya tiketnya itu lagi diskon. Jadi kita bayar lebih murah untuk laba yang sama. Jadi secara logika, saat orang lain panik itu jualan, harganya jadi lebih masuk akal buat yang sabar. Tapi juga ada risikonya, yaitu potensi Indonesia turun status ke frontier market versi MSCI. Jadi MSCI itu semacam lembaga pemeringkat gitu ya, yang menjadi rujukan investor besar di seluruh dunia. Kalau status pasar saham di Indonesia itu turun, tentu ada risiko dana asing itu kabur ke luar negeri. Nah, pernah nggak sih kalian dengar istilah beli saat orang takut, jual saat orang serakah? Nah, ini momennya pas banget buat kita pegang gitu. Tapi sabar dulu, kita bahas secara amannya nanti di bagian strategi. Jadi teman-teman yang mungkin udah main saham atau punya aplikasi sekuritas gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan banget gitu. Jangan impulsif untuk langsung membeli saham gitu. Terus ini juga penting, menurutku ini bagian yang paling kena kerasa di perut dan dompet kita ya. Jadi inflasi tahunan di bulan Mei 2026 itu ada di angka 3,08%, naik dari 2,42% di bulan April. Jadi inflasi itu sederhananya ibarat es batu di dalam gelas. Jadi kita diam aja tuh lama-lama dia bakal mencair gitu kan. Dan uang kalian juga gitu. Kalau didiemin nilainya bakal menyusut pelan-pelan tanpa kalian sadari. Nah, pendorong terbesarnya itu di pangan, naiknya 4,9% per tahun. Pemicunya cabai merah, minyak goreng, beras, bawang merah, plus kenaikan harga bensin. Jadi kerasa banget pas belanja bulanan. Indeks keyakinan konsumen kita juga di angka 123,0, di mana ini dekat dengan titik terendah dalam 5 bulan terakhir. Indeks ini kayak ibarat termometer suasana hati masyarakat Indonesia ya soal ekonomi. Jadi kalau angkanya turun, artinya orang itu semakin pesimis dan makin nahan untuk belanja. Dan datanya konsisten, jadi upah real stagnan bahkan turun di beberapa sektor. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh di bawah 5% selama 8 kuartal berturut-turut. Jadinya secara kolektif ya daya beli masyarakat kita Indonesia secara keseluruhan itu lagi seret gitu. Jadi eh, orang-orang Indonesia sekarang itu lagi berhati-hati gitu ya dalam ngeluarin uang gitu. Nah, coba teman-teman ingat-ingat deh, uang 50.000 kalian sekarang dapat apa gitu. Bandingin sama uang 50.000 rupiah di 2 tahun lalu, pasti beda kan? Nah, itu cara investasi bekerja. Jadi pegang pikiran ini karena ini jadi alasan utama kenapa nyimpan uang doang itu, misalnya nyimpan uang di bawah bantal gitu ya, itu sebenarnya merugi secara pelan-pelan karena ada inflasi gitu. Oke, jadi tadi kita udah lihat 4 hal gitu ya, rupiah melemah, pasar saham goyang, inflasi naik, daya beli seret. Dan kalau kita perhatikan, satu benang merahnya adalah semua itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa nelpon Bank Indonesia minta rupiah dikuatin, atau kita juga nggak bisa untuk minta perang berhenti biar biar harga minyak itu murah lagi. Tapi ini justru kabar baiknya, ada satu hal yang 100% ada di tangan kita, dan itu yang paling menentukan nasib finansial kita, yaitu cara kita berpikir dan mengambil keputusan soal uang. Dan itulah yang menjadi inti dari buku yang kita akan bedah sekarang, yaitu The Psychology of Money. Nah, kita masuk ke bagian inti ya. Jadi, ini buku The Psychology of Money. Bukunya ini karya Morgan Housel yang udah terkenal banget ya. Mungkin kalau teman sering mampir ke Gramedia, pasti yakin lihat buku ini. Dan udah terjual lebih dari 8 juta kopi. Tapi yang bikin spesial itu bukan rumusnya, tapi justru karena hampir gak ada rumus matematika yang rumit di dalamnya gitu. Jadi premisnya itu gini, di tengah kondisi makro yang nggak bisa kita kendalikan, buku ini geser fokus ke satu hal yang bisa kuasai, yaitu perilaku. Nah, menurut Husserl, keberhasilan finansial seseorang itu lebih ditentukan oleh kebiasaan dan emosinya, bukan seberapa pintar dia ngitung. Nah, jadi ada satu kalimat dari buku ini yang jadi fondasi semuanya gitu. Jadi, doing well with money is about how you behave, not what you know. Artinya bahwa mengelola uang dengan baik itu soal bagaimana kamu bersikap, bukan seberapa banyak yang kamu tahu. Nah, jadi ini bagian paling penting ya. Jadi bisa didengerin dulu. Artinya kalian tuh nggak perlu jadi sarjana ekonomi buat sukses secara finansial.
banyak kok orang pintar yang bangkrut dan banyak orang biasa yang justru tenang secara finansial. Nah, bedanya apa? Bedanya itu terletak di perilaku. Nah, Usul itu merangkum idenya dalam 19 cerita pendek gitu ya, dan kita bisa ambil pelajaran-pelajaran kuncinya yang paling relevan buat kita semua. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai dari yang pertama. Oke, pelajaran pertama yaitu luck and risk, keberuntungan dan risiko. Husul bilang bahwa keduanya itu saudara kembar. Maksudnya setiap hasil dalam hidup itu nggak pernah murni karena skill kita, pasti selalu ada bubuk keberuntungan dan risiko di dalamnya. Nah, keberuntungan dan risiko itu sederhananya ya, itu kayak dua orang anak kembar yang sama-sama nggak kelihatan, tapi selalu ikut campur lah di keputusan kita gitu. Pas kita untung, kita kasih semua kredit ke diri sendiri. Padahal ada faktor mujur gitu kan, atau faktor kita emang lagi eh, apa ya, ya mujur gitulah, lagi untung gitu. Nah, pas rugi kita salahin keadaan, padahal ada faktor risiko yang memang kita ambil. Bayangin situasi ini, kalian kayak buka Instagram gitu kan, terus ada selebgram yang pamer cuan ratusan juta dari trading dalam sebulan, gampang kok, ikutin aja gue gitu. Nah, disinilah pelajaran ini tuh jadi penting. Yang kita lihat di feed itu cuma yang menang doang kan, yang kalah, yang akunnya ludes gitu, yang sahamnya merah gitu, itu nggak pernah bikin konten gitu kan, mereka diam aja gitu. Jadi pesannya, kalau kita lihat orang sukses itu jangan langsung memuja dan niru bulat-bulat secara mentah-mentah gitu. Dan kalau kita lihat orang yang gagal itu jangan langsung menghakimi juga. Nah, belajar bahwa dari pora yang berulang itu bukan dari satu kisah keberuntungan yang viral gitu. Jadi gitu kita langsung lanjut ke pelajaran yang kedua, dan menurutku ini yang bahkan yang paling halus gitu ya. Pelajaran kedua ini never enough, tidak pernah merasa cukup. Kata Husserl, keterampilan finansial tersulit itu bukan cari uang, tapi membuat target berhenti bergeser. Nah, aku kasih analogi gitu ya. Jadi rasa kurang ini ibarat orang yang ngejar bayangannya sendiri di siang bolong. Dikejar terus, bayangannya maju terus, gak pernah ketangkap. Nah, begitu juga target finansial yang kayaknya itu nggak punya prem. Bahkan kita pengen punya 10 juta. Pas sudah tercapai, lanjut pengen naik ke pengen 50 juta. Pas sudah tercapai, pengen 100 juta gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Nah, jadi bahayanya itu bukan di ambisinya. Bahayanya itu lebih demi ngejar yang nggak kita butuhin, kita rela mempertaruhkan yang udah kita punya dan dibutuhin. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak dulu pas masih anak kos, pengennya cuma bisa makan enak sesekali gitu, tapi pas udah ada pemasukan lebih gitu, standarnya jadi naik, dan sekarang maunya nongkrong di kafe gitu, mau gadget gadget yang itu, dan ujung-ujungnya tabungan itu tetap nol. Nah, itu namanya goalpost yang terus bergeser. Nah, solusinya sebenarnya satu, tetapkan dulu angka cukup versi kalian sendiri. Cukup itu yang paling penting sebelum mulai mengajar yang berikutnya. Jadi kalian harus tahu kapan harus bilang ini sudah cukup, dan itu adalah sebuah superpower di dunia finansial. Nah, kita lanjut ke pelajaran yang kedua, dan ini menurutku yang favorit karena ini bisa menjadi senjata rahasia anak muda gitu ya. Namanya compounding. Nah, compounding ini mungkin kalau kita bisa tuliskan jadi bunga berbunga gitu ya. Jadi Hossel cerita soal investor legendaris namanya Warren Buffett. Nah, katanya keahliannya si Buffett itu adalah berinvestasi, tapi rahasianya adalah waktu. Sebagian besar kekayaannya itu dia dapatkan setelah di umur 60-an. Karena dia itu mulai sejak kecil dan konsisten selama puluhan tahun. Nah, compounding itu sederhananya kayak bola salju gitu yang digelindingin dari puncak gunung. Awalnya kecil, segegem doang, tapi makin lama makin menggelinding, dia kan bakal makin nempel saljunya gitu kan, dan makin besar, makin cepat, dan bakal jadi bola raksasa. Kuncinya itu bukan seberapa besar bola awalnya, tapi seberapa panjang lerengnya. Dan tebak siapa yang punya ladang paling panjang di ruangan ini? Ya kita gitu, anak muda gitu. Nabung 50.000 rutin itu mulai sekarang jauh lebih dahsyat ya daripada nabung jumlah besar tapi nunggu nanti pas sudah mapan gitu. Karena yang kalian punya dan nggak dipunya orang tua kalian adalah satu hal, yaitu waktu yang masih panjang gitu. Jadi manfaatkan waktu muda kalian ini apa ya, seefektif mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan finansial kalian gitu. Nah, untuk
pelajaran keempat, setelah dapat uang akan ada tantangan yang lebih sulit. Ini getting versus staying wealthy. Jadi dapat uang dan mempertahankan uang itu dua keterampilan yang benar-benar berbeda. Analoginya gini, eh, dapat uang itu kayak mendaki gunung, tentunya butuh keberanian, energi, dan optimisme. Tapi mempertahankan uang itu kayak turun gunungnya. Justru di sini yang banyak orang yang celaka. Turun gunung itu kan butuh kehati-hatian dan kehati-hatian gitu ya, karena gampang terpleset kalau terlalu pede. Banyak orang yang jago naik, jago cari cuan, tapi nggak bisa turun dengan selamat. Begitu dapat uang yang banyak, langsung turun dan akhirnya habis lagi gitu. Bayangin kayak kalian baru dapat fee proyek misalnya, dapat freelance katakanlah 5 juta atau bonus gitu, atau THR yang lumayan. Reaksi pertama biasanya apa? Pasti, wah saatnya self reward nih, check out dulu gitu. Nah itu sebenarnya manusiawi banget. Tapi yang di sini dibilang, pelajaran di sini bilang bahwa yang menentukan masa depan finansial kalian itu bukan momen dapatnya, tapi momen setelahnya gitu. Jadi bisa bisa nggak kalian jaga sebagian gitu, bukan habisin semua. Nah, karena bertahan kaya itu butuh sifat yang emang berlawanan dengan sifat untuk menjadi kaya gitu. Jadi kita bisa lanjut ke pelajaran yang kelima, yaitu soal kenapa kita beli barang yang mahal. Oke, untuk yang kelima ini namanya Man in the Car Paradox atau paradoks orang di dalam mobil. Konsepnya cukup menohok ya. Jadi eh, bayangin gini, pas kalian lihat orang naik mobil mewah yang lewat gitu, apa yang ada di kepala kalian? Biasanya kan, wah keren banget tuh mobilnya, pengen deh punya kayak gitu. Nah, perhatiin, kalian mikirin mobilnya kan, bukan orang yang nyetirnya. Kalian bahkan gak lihat mukanya gitu. Nah, itu paradoksnya. Kita beli barang mahal itu berharap orang lain kagum sama kita. Padahal orang lain tuh cuman kagum sama barangnya, terus mereka membayangkan diri mereka sendiri yang punya gitu. Jadi kita nggak masuk hitungan sama sekali. Jadi sederhananya nggak ada orang yang sama memikirkan kita sebesar kita mengira gitu. Jadi pernah gak sih kalian kayak beli sesuatu yang agak maksa, misalnya gadget baru, sepatu branded, demi biar fit Instagram atau biar kelihatan keren di circle kalian gitu. Nah, coba kalian jujur sama diri sendiri. Apakah rasa hormat yang kalian bayangin itu beneran datang atau cuman di kepala kalian doang? Nah, penulis buku ini Husserl tuh bilang yang bikin orang dikenang dan dihormati itu karakternya, kebaikannya, kerendah hatiannya, bukan barang-barangnya gitu. Jadi karakter itu lebih dikenang daripada kepemilikan. Nah, lanjut ke pelajaran ke-6 dan ini bakal jadi fondasi dari semua strategi nanti, save money, yaitu ya menabung. Ini kelihatannya sepele ya, tapi kata Husserl justru ini yang paling menentukan. Membangun kekayaan itu lebih ditentukan oleh seberapa rajin kalian menabung, bukan seberapa besar penghasilan kalian. Ada satu definisi tabungan dari buku ini yang cukup brilian. Jadi tabungan itu adalah selisih antara ego dan penghasilan Anda. Maksudnya, makin kalian bisa nahan ego buat pamer dan nggak beli yang nggak perlu, makin gede selisih uang yang bisa ditabung. Jadi menabung itu sebenarnya bukan soal pendapatan, tapi soal seberapa kalian bisa ngerem ego. Dan poin pentingnya, kalian nggak perlu punya alasan spesifik buat nabung. Banyak orang mikir, nabung buat apa sih? Belum ada tujuannya gitu. Justru fleksibilitasnya itu sendiri yang berharga. Coba pikiran sebentar, coba pikirin sebentar gitu. Dana yang kalian tabung hari ini, walaupun belum tahu buat apa, kelak itu akan jadi pilihan. Pilihan untuk buat resign dari kerjaan yang toksik misalnya, atau pilihan buat lanjut kuliah, pilihan buat bertahan pas keadaan lagi sulit, tanpa harus ngutang, dan akhirnya tabungan itu membeli kebebasan, bukan membeli barang. Oke, sebelum lanjut, ada satu kalimat dari Husserl yang merangkum semua mindset ini dengan cukup indah, yaitu kalimatnya adalah save like a pessimist, invest like an optimist. Jadi menabunglah seperti seorang pesimis, tapi berinvestasilah seperti seorang optimis. Artinya begini, pas nabung dan nyiapin dana darurat, anggaplah hal buruk itu pasti terjadi. Jadi kita harus siapin bantalan, hati-hati, Parno boleh kok gitu. Tapi pas berinvestasi jangka panjang, percayalah bahwa masa depan akan lebih baik, dunia akan terus tumbuh. Jadi dua sikap yang kelihatannya bertolak belakang gitu ya, tapi harus jalan bareng. Jadi kita harus pesimis dalam menyiapkan, namun harus optimis dalam menumbuhkan. Nah ini kita harus pegang bersama karena ini jembatan ke bagian yang berikutnya.
Oke, sampai sini kita udah ngebahas dan enam pelajaran besar dari Morgan Housel tadi. Kalau aku rangkum dalam satu kalimat, keberhasilan finansial itu soal perilaku dan rasa cukup, bukan soal kepintaran atau besarnya penghasilan. Tapi mindset doang nggak akan ngubah saldo rekening kalian gitu kan. Nah, mindset itu kayak punya peta yang bagus, tapi kalau kalian nggak melangkah ya kalian nggak kemana-mana gitu. Jadi sekarang giliran kita ubah semua pola pikir tadi jadi langkah yang konkret dan bisa kita langsung praktekin. Jadi selamat datang di bagian ini strategi Gen Z, manajemen keuangan dan ketahanan finansial. Sebelum kita lanjut ke strategi, kita mungkin bisa lihat dulu ya data tentang diri kita sendiri, Gen Z gitu. Gen Z itu kelompok terbesar di Indonesia sekarang ada 27,94% dari populasi menurut sensus di tahun 2020. Di tahun 2026 ini usia kita ada di rentang 14 sampai 29 tahun. Artinya masa depan ekonomi negara ini ada di tangan kita bersama gitu. Nah, ini menjadi beban sekaligus kekuatan buat kita. Tapi ada satu paradoks yang menarik dari data SNLIK di tahun 2025 ini. Jadi akses kita ke produk keuangan yang namanya inklusi di usia 18 sampai 25 itu tinggi banget di angka 89,96%. Jadi hampir semua dari kita punya aplikasi keuangan. Tapi pemahaman kita yang namanya literasi keuangan itu cuman 73,22%. eh Sederhananya gini, jadi inklusif versus literasi itu dua hal yang berbeda. Sederhananya kayak kita punya SIM dan mobil, tapi belum tentu jago nyetir gitu kan. Kita semua punya aplikasinya, dompet digital lah, paylater lah, aplikasi investasi, tapi kita belum tentu ngerti cara makainya dengan benar. Jadi banyak aplikasi keuangan itu bukan berarti kita udah paham keuangan gitu. Jadi yang HP-nya punya lebih dari tiga aplikasi keuangan, e-wallet, paylater, aplikasi saham gitu, siapa di sini? Aku yakin pasti banyak banget, Dan. Nah, sekarang yang rasa beneran paham, eh, ya sekarang kita tinggal belajar gitu cara menggunakan aplikasi keuangan itu secara benar gitu. Dan sebelum itu kita bedah kesalahan-kesalahan yang paling sering kita lakukan. Nah, ini 6 jebakan yang paling sering bikin dompet Gen Z bocor ya, dan aku yakin minimal satu deh di antara hal-hal ini pasti pernah kita lakukan. Yang pertama FOMO dan beli impulsif. Jadi beli karena takut ketinggalan, bukan karena butuh. Terus yang kedua kebocoran langganan. Jadi ini game-game yang paling jahat gitu ya, karena eh, apa ya kayak misal streaming, cloud, tools AI gitu kalau di jumlah itu bisa sekitar 323.000 per bulan atau hampir 3,88 juta setahun. Nah, yang ketiga adalah lifestyle inflation. Pendapatan naik tapi gaya hidup juga ikut naik, tabungan tetap nol. Yang keempat adalah nggak mencatat. Jadi uang itu habis tanpa kita tuh tahu larinya kemana. Yang kelima nggak punya dana darurat. Jadi salah satu kejutan kecil aja bisa langsung maksa kita untuk ngutang gitu karena kita nggak punya dana darurat. Dan yang keenam adalah eh, tergoda janji pasti cuan, dan ini yang bahaya banget, mulai dari pinjol ilegal, judi online sampai ke investasi bodong. Nah, soal kebocoran langganan itu sebenarnya kayak keran air gitu ya yang netes pelan-pelan gitu. Satu tetes kelihatannya kayak nggak kenapa-napa gitu, tapi kalau dibiarin sebulan bak mandinya bisa tumpah-tumpah gitu. Jadi 322.000 sebulan itu kedengarannya kecil, tapi kalau di total dalam setahun yang hampir 4 juta itu udah bisa jadi modal dana darurat awal loh sebenarnya gitu. Nah, kita lanjut ke solusinya, yaitu terkait tentang kerangka anggaran. Oke, jadi senjata pertama dan yang paling gampang itu namanya kerangka 50-30-20. Ini cara bagi-bagi pemasukan gitu ya. Jadi 50% buat kebutuhan, misalnya makan, ngekos misalnya kalau kita kan masih mahasiswa gitu ya, eh, otomatis biaya kos jadi kebutuhan gitu. Transportasi, pendidikan, kuota gitu. Terus 30%-nya buat keinginan, misalnya hiburan, fashion, nongkrong, atau langganan. Dan 20% sisanya itu buat tabungan dan investasi. Bisa untuk dana darurat, reksadana, atau tujuan-tujuan jangka panjang lain.
Nah, jadi kerangka ini kayak sederhananya kita akan nyiapin tiga toples terpisah gitu. Jadi begitu uang datang, jangan dicampur jadi satu. Karena kalau dicampur, toples keinginan itu akan selalu menang dan toples tabungan itu akan selalu kosong. Jadi triknya adalah otomatisin. Jadi begitu pemasukan masuk, langsung pindahin porsi tabungan yang 20% ini ke rekening terpisah. Jangan nunggu sisa. Jadi jangan nunggu, oh ada sisa sekian nih, masukin ke tabungan. Ah gitu, jangan gitu. Jadi harus alokasikan 20%-nya itu untuk tabungan gitu. Karena percayalah nggak pernah ada sisa gitu kalau kita masih terpaku ke mindset itu. Jadi ini penting ya buat yang belum punya income stabil. Kalau kalian masih mahasiswa dan pemasukannya nggak menentu, angka 50, 30, 20 ini sebenarnya nggak harus kaku, boleh fleksibel. Mungkin 70, 20 atau 10, 70, 20, 10 dulu gitu. Yang penting satu aturan itu nggak boleh dilanggar gitu. Jadi, dan yang harus dipastikan adalah bagian menabung itu tidak boleh nol. Jadi intinya 0 rupiah pun nggak boleh di tabungan. Jadi angka sekecil apapun harus ada tabungan gitu. Oke, kita setelah udah punya kerangka, kita bangun benteng yang pertama. Namanya adalah dana darurat. Oke. Nah, dana darurat ini akan menjadi benteng pertama kalian. Nah, kenapa kritis buat Gen Z? Karena em, pemasukan kita itu kan sering gak stabil ya, dari freelance, magang, atau proyekan gitu. Nah, satu kejutan aja misalnya HP rusak, atau HP hilang gitu, itu bisa aja langsung masa kita buat ngutang, atau kalau nggak ada bantalan gitu. Nah, dana darurat itu sebenarnya kayak ban serep di mobil. Jadi kalian berharap nggak pernah kepakai, tapi pas ban bocor di tengah jalan, ban serep itu yang bakal nyelamatin kalian dari kemogokan itu. Dan yang paling penting, dana darurat itu ngasih kalian kemampuan buat bilang tidak gitu. Tidak ke kerjaan toksik, tidak ke tawaran yang merugikan, karena kalian nggak kepepet gitu. Nah, cara membangunnya adalah tentukan target 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Eh, buat pemula mungkin mulai dari 1 sampai 3 kali dulu nggak apa-apa. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Sisihin otomatis setiap pemasukan. Jadi simpan di tempat yang liquid dan aman kayak tabungan terpisah atau reksadana pasar uang. Dan aturan emasnya adalah jangan diotak-atik kecuali keadaan darurat beneran. Jadi diskon 12-12 gitu misalnya itu bukan keadaan darurat ya. Dan tujuannya juga bukan biar kaya cepat, tapi biar kita tuh nggak rapuh pas ada kejutan, misalnya HP hilang gitu misalnya. Nah, setelah benteng aman, baru kita membahas soal menumbuhkan uang, yaitu namanya investasi. Kita masuk ke slide investasi ya. Masih ingat slide ke inflasi tadi nggak? Jadi, uang yang diam itu bakal kalah sama inflasi. Dulu mungkin 500 rupiah dapat 3 permen. Sekarang 500 rupiah cuma dapat 1 permen. Nah, itu kenapa kita perlu menumbuhkan uang. Jadi, bukan cuma nyimpen. Jadi, ada beberapa instrumen. Mungkin aku jelasin dengan analogi ya, biar gampang dipahamin ya. Pertama ada reksadana pasar uang. Ini resikonya rendah, jangka pendek, dan cocok buat dana darurat. Ini ibarat parkir motor di tempat aman, jadi nggak nambah banyak tapi aman dan gampang untuk diambil. Kedua ada obligasi atau SBN, surat berharga negara retail. Risikonya rendah sampai ke sedang, jangka waktunya menengah, imbal hasilnya tetap. Ini kayak nyewain motor ke orang, dapat sewa rutin. Dan yang ketiga adalah reksadana saham atau saham langsung gitu. Nah, ini resikonya tinggi, jangka waktunya biasanya di atas 5 tahun, dan ini cocok buat pertumbuhan. Nah, ini kayak apa ya, ibarat nanam pohon, jadi butuh waktu lama dan kadang ada angin kencang, tapi hasilnya besar kalau sabar. Dan yang terakhir ada deposito, ini resikonya rendah, simpanan pasti dan terjamin. Nah, ini bagian yang paling penting ya biar kalian gak jadi korban gitu. Jadi sebelum naruh uang dimanapun, verifikasi dulu legalitasnya di OJK. Hindarin semua yang janjiin pasti cuan. Nah, sebagai bukti betapa banyak jebakannya, Satgas Pasti itu udah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal cuman di kuartal pertama tahun 2026. 951 dalam 3 bulan. Itu artinya hampir 10 jebakan baru tiap hari gitu. Dan ini insight terakhir yang paling sering dilupain bahwa investasi pertama yang terbaik itu bukan saham, bukan kripto, tapi diri kalian sendiri. Skill, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini asetnya
bakal ngasih imbal balik seumur hidup gitu ya, dan nggak akan bisa kena inflasi atau ditipu pinjol gitu. Nah, sekarang kita rangkum semuanya dalam satu kerangka yang gampang diingat, namanya sadar. Biar gampang gitu ya, biar gampang diingat, kita rangkum dalam satu akronim namanya SADAR atau sadar. Sadar, S-nya sadar di posisi, em, jadi catat uang masuk, uang keluar, utang, tabungan, dan komitmen bulanan kalian. Terus yang A pertama ini, atur prioritas, pisahin mana kebutuhan, keinginan, dan kebocoran kecil. Terus yang D-nya ini dana darurat, eh, mulai kecil dan konsisten biar gak rapuh. Terus yang A kedua ini amankan data. Jadi kalian harus jaga OTP, PIN, password, identitas, dan akses aplikasi kalian. Dan R adalah rajin verifikasi. Cek legalitasnya, pahami resikonya, hindari embel-embel pasti cuan, dan hindari FOMO. Nah, kerangka sadar ini kayak ronda malam buat keuangan kalian ya. Jadi bukan nunggu maling masuk baru panik, tapi rutin keliling ngecek pintu dan jendela pas keadaan masih aman. Itu. Terus kita lanjut ke berikutnya. Nah, kabar baiknya kita hidup di era yang penuh alat bantu gitu. Buat pencatatan ada aplikasi kayak Money Manager, Spendy, Notion, atau bahkan Google Sheets aja udah cukup sebenarnya. Buat budgeting, atur transfer otomatis ke rekening tabungan tiap pemasukan datang. Dan buat investasi, bisa pakai aplikasi reksadana atau sekuritas yang berizin dan diawasi oleh OJK. Tapi setiap teknologi pasti punya sisi gelap ya, dan ini yang wajib kalian tahu. Indonesia Anti-Scam Center itu udah nerima lebih dari 500.000 masukan laporan penipuan dengan dana korban yang berhasil diblokir itu mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Itu cuma dari November 2024 sampai Maret 2026. Dan yang paling bikin sedih itu judi online ya. Jadi deposit judi online dari pengguna usia 17 sampai 19 tahun aja udah capai 47,9 miliar di kuartal pertama di tahun 2025. Jadi angka judul 47,9 miliar ini dari anak usia 17 sampai 19 tahun itu tolong direnungkan bersama gitu. Itu uang dari orang-orang seumuran kalian bahkan yang lebih muda yang harusnya jadi modal masa depan. Malah hangus di layar HP. Teknologi yang sama yang bisa nyelamatin uang kalian justru malah bisa jadi jurang buat kalian gitu. Nah, bedanya cuma di cara kita memakainya. Nah, satu praktisnya adalah audit langganan kalian tiap bulan. Jadi matiin auto renew yang nggak kepakai. Oke, materinya udah lengkap, tapi dengerin doang nggak akan mengubah apa-apa gitu karena sekarang giliran kalian yang gerak. Oke, sampai sini kalian udah jadi pendengar ya, dan sekarang kalian jadi pelaku gitu karena ilmu finansial itu kayak ilmu berenang. Jadi dijelasin teorinya seharian pun eh, kalian baru bisa kalian bakal baru bisa kalau nyebur ke kolamnya. Jadi sekalian kita nyebur bareng gitu. Nah, jadi ada tiga latihan singkat nanti. Nah, oke, ini yang pertama adalah pencatatan real time. Nanti kita catat pengeluaran kalian. Yang kedua adalah money behavior audit, yaitu kita bedah bias keuangan yang kalian pakai dengan menggunakan kacamata psikologi of money tadi. Dan latihan yang ketiga adalah goal and health recheck. Kita tetapin satu target dan mempotret kesehatan finansial kalian hari ini. Sebelumnya udah di infokan di grup ya untuk apa namanya menggunakan aplikasi keuangan gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka HP-nya masing-masing, membuka aplikasi pencatatan kayak Money Manager atau Spendi gitu. Atau kalau nggak ada bisa buka Google Sheets atau Notes aja juga boleh. Yang penting ada tempat buat nulis gitu. Oke, oke, latihan pertama kita mencatat dan mengkategorikan. Oh, sebelumnya Kak Diska, mohon maaf ini benar langsung masuk ke sesi workshop atau ada pertanyaan dulu mungkin? Baik, Kak Sepa. Ini sebenarnya sudah ada pertanyaan yang ditampung sih dari Google Form kemarin. Soalnya ada juga sahabat kakak yang
udah ada pertanyaan dan keresahan dari kemarin-kemarin dan dia sudah kasih dan di sini pertanyaan sudah ditampung. Kak Sepa, apakah mau jawab dulu atau kita lanjut aja bisa juga ke sesi workshopnya? Eh, Mungkin eh, kita lanjut workshop dulu kali ya Kak. Nanti untuk pertanyaan bisa langsung di akhir gitu ya. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi latihan satu ini kita perlu mencatat dan mengkategorikan. Jadi ikutin 5 langkah ini, nanti aku bacain pelan-pelan gitu ya. Jadi yang pertama di aplikasi atau sheet kalian nanti bikin 3 kolom atau 3 kategori: kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Nah, yang kedua, sekarang ingat-ingat atau buka mutasi rekening dan e-wallet kalian, catat 5 sampai 10 transaksi terakhir dalam 30 hari ini. Dan ini harus jujur ya masing-masing ya harus dicatat karena kan ini untuk kalian sendiri gitu. Dan yang ketiga, masukin tiap transaksi ke salah satu dari ketiga kategori tadi. Nah, yang keempat ini yang penting, hmm, di tiap transaksi kasih tanda. Ini aku beli demi fungsi atau demi validasi sosial ya gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan beneran, demi kebutuhan beneran atau biar kelihatan keren gitu. Dan yang kelima, nanti jumlahkan totalnya per kategori. Itu. Nah, kalau kalian bingung bentuknya seperti apa, ini ada contoh di layar ya. Ini tampilan aplikasi Money Manager. Jadi di sini kalau kalian lihat seperti ini aplikasinya. Sebenarnya ini salah satu aplikasi yang ada di App Store. Sebenarnya kalau kalian cari di App Store atau di Play Store itu banyak banget aplikasi Money Manager. Cuman ini aku kasih contoh aplikasi yang aku gunakan sehari-hari gitu. Ini contohnya seperti ini. Jadi di ini tampilannya ada kategorinya gitu ya. Ada food, transport, apparel, dan seterusnya gitu. Oh iya, sebelumnya mungkin kalian harus mencatat dulu ya jumlah uang yang kalian milikin itu sejauh ini berapa gitu. Jadi nanti kalian harus ngitung uang yang kalian milikin di cash itu berapa, yang di rekening berapa gitu. Nanti kalian masukin di accounts ini gitu. Jadi nanti di sini ketahuan, oh ini eh, nominal cash saya sementara ada segini gitu. Terus untuk uang saya yang ada di rekening ada segini gitu. Nanti kalian bakal terlihat di sini gitu. Nah, ini bisa masuk ke menu transaction ya. Di sini ada apa namanya? Ada menu expense. Nah, jadi di sini ada food, ada social life, ada pets. Ini kategori yang apa namanya? Default dari aplikasinya. Nanti kalian bisa nambahin eh, apa namanya? Kategori-kategori sendiri sesuai kebutuhan kalian gitu. Nah, nanti seperti biasa kalau kalian ada pengeluaran, kalian tinggal klik ini, klik tambah tombol plus gitu ya. Nanti kalian masukin amount-nya di sini berapa. Katakanlah kalian habis jajan untuk makan misalnya habis 20.000 gitu. Nanti kalian masukin di amount-nya ini 20.000. Terus untuk kategorinya berarti karena tadi makan ya, jadi masukin di food ini biar nanti ketahuan oh ini 20.000 tadi untuk makan gitu. Jadi nanti kalian bisa cek hasilnya. Dan count ini untuk kalian lihat pengeluaran tadi tuh dari cash atau dari e-wallet atau dari rekening gitu ya. Jadi kalian di situ bisa ketahuan oh cash saya nanti tinggal segini terus apa namanya rekening saya tinggal segini gitu. Nah ini kalau kalian udah rajin mencatat setiap harinya nanti akan ada reportnya seperti ini. Ini lengkap ya bagannya ada persentase dan juga diagram lingkarannya. Nah nanti hasil dari kalian kurang lebih juga bakal kayak gini. Jadi nanti kalau uang kalian jelas gitu larinya kemana. Oh, misalnya ternyata pengeluaranku selama sebulan itu hampir 2 juta, katakanlah 2 juta gitu. Untuk makan ternyata habisnya hampir 30%-nya gitu. Terus untuk education misalnya untuk beli buku atau misalnya untuk hal-hal terkait kuliah gitu ternyata habisnya segini gitu. Terus misalnya untuk communication misalnya untuk kuota itu habisnya segini. Di situ kan kalian bisa memetakan oh ini aku banyak keluar di
bagian makan, aku banyak keluar di bagian pendidikan gitu-gitu. Jadi ini sangat penting ya eh, untuk kalian nanti gitu. Nah, ini juga selain bagan dalam lingkaran juga ada bagan seperti ini. Gitu. Oke, tadi sambil aku menjelaskan, tentunya teman-teman sudah mencoba masing-masing gitu ya di handphonenya masing-masing gitu. Atau kalau misalnya tadi penjelasanku terlalu cepat, nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya di setelah Zoom ini gitu. Jadi sebenarnya ini sangat fleksibel dan harus kalian terapkan sehari-hari kalian gitu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah biar kalian tahu uang kalian itu larinya kemana aja gitu dan nominalnya berapa aja gitu. Terus jangan lupa juga masukin income kalian per bulannya berapa. Jadi nanti kalian juga bisa melihat selisih, oh pemasukan saya segini dengan expense yang segini, pengeluaran yang segini, uang uangku sisa berapa ya gitu. Nah nanti akan bisa kalian lihat otomatis di situ. Oke, latihan kedua kita bedah perilakunya gitu. Jadi kita hubungkan langsung sama pelajaran Man in the Car Paradox tadi, yaitu soal ego yang mahal. Langkahnya satu, dari catatan tadi, pilih tiga pengeluaran terbesar kalian bulan lalu gitu. Yang kedua, di tiap item, tanya jujur ke diri sendiri, ini tuh buat fungsi atau buat validasi sosial gitu. Yang ketiga, identifikasi biasnya. Apakah ini gara-gara FOMO atau gara-gara misalnya ada promo atau gara-gara mikir, ah ini paling cuma 30.000 gitu. Masih kecil lah angkanya gitu. Yang keempat, jumlahin total yang masuk kategori kebocoran ego ini. Dan yang kelima, ini terkait komitmen. Jadi alihkan tentuin satu angka kebocoran itu yang bulan ini mau kalian alihkan ke tabungan. Oke, nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Aku mungkin agak susah ya jelasinnya gitu karena mungkin aku jelasinnya lewat ini aja lewat slide aja gitu. Tapi intinya ini adalah money behavior audit ini jadi hal yang sangat penting. Eh, ya namanya audit kita mengecek kan gitu, mengecek apa yang udah terjadi selama keuangan kita mungkin dalam rentang waktu 1 bulan, beberapa bulan atau 1 tahun gitu. Nah, terus yang terakhir kita pasang target dan potret kondisi hari ini. Jadi di sini ada dua bagian ya, ada dua bagian. Bagian yang pertama goal setting canvas. Jadi teman-teman di sini silakan tadi ya apa namanya catat di notes kalian atau catat di aplikasi keuangan kalian, tulis satu target finansial 12 bulan ke depan. Isi 5 hal di sini. Target finansialnya apa, nominalnya berapa rupiah, alasan persoalannya apa, kenapa kalian mau ini, langkah per bulannya gimana, dan tanggal mulainya kapan. Yang bagian kedua, financial health check. Ini potret kondisi hari ini. Jadi tulis di sini total aset kalian berapa, total utang kalian berapa, pengeluaran rutin per bulan berapa, tabungan saat ini berapa, dan yang terakhir hitung rasio dana darurat, yaitu tabungan dibagi dengan pengeluaran bulanan. Hasilnya itu berapa kali gitu. Tadi kalau kalian udah pakai aplikasi yang tadi, itu pasti bakal kelihatan reportnya gitu. Eh, total aset kalian berapa gitu, terus terus total pengeluaran rutin per bulan itu berapa gitu. Jadi nanti kalian kalau udah menerapkan aplikasi tersebut itu bakal dengan mudah mengisi financial health check ini. Oke, jadi di sini aku mau ngerangkum semuanya jadi 3 hal gitu ya yang cukup untuk kalian bawa pulang. Pertama, bahwa perilaku itu mengalahkan pengetahuan. Yang nentuin kondisi keuangan kalian itu kebiasaan dan emosi. Jadi bukan kadar pintar berhitung. Yang kedua, kendalikan yang bisa dikendalikan. Kurs dan inflasi itu di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Tapi anggaran, dana darurat, dan kebiasaan itu kebiasaan untuk memverifikasi pengeluaran kita itu benteng yang 100% yang bisa kita bangun. Dan yang ketiga, dan ini yang paling dalam adalah uang itu adalah alat kebebasan. Nilai tertinggi uang itu bukan untuk membeli barang, tapi buat ngasih kalian kendali atas waktu dan ketenangan hidup kalian sendiri. Dan ini kalimat pamungkas dari
Morgan Housel ya. Money's greatest intrinsic value is ability to give you control over your time. Jadi nilai terbesar dari uang adalah kemampuannya memberi kalian kendali atas waktu. Jadi kalau hari ini kalian cuma ingat satu kalimat, ingat kalimat ini. Jadi kita ngumpulin uang itu bukan buat ngumpulin barang, tapi buat ngumpulin kebebasan. Gitu. Eh Demikian tadi seluruh materinya dan termasuk workshop ya. Sekali lagi aku tegaskan untuk workshopnya, teman-teman bakal lebih konkret untuk mencoba sendiri aplikasinya di rumah masing-masing gitu ya. Tiap ada pengeluaran pastikan dicatat. Tiap ada income sekecil apapun, 1 rupiah pun pastikan tercatat dengan benar dan sesuai gitu. Karena itu akan menjadi rujukan kalian dalam apa namanya mengambil keputusan soal spending gitu. Dulu pas sebelum memakai aplikasi pencatatan keuangan, aku kayak asal beli aja gitu. Jadi pengen ini langsung beli, pengen itu langsung beli. Tapi setelah menggunakan aplikasi keuangan itu, setelah aku melihat reportnya, aku jadi sadar bahwa, oh, aku hari ini udah habis makan segini, kayaknya aku udah nggak perlu jajan lagi deh gitu. Jadi dengan kita melihat report atau laporan dari keuangan kita sendiri, kita jadi bisa lebih aware dan bisa lebih eh, apa yang namanya ningkatin perilaku yang lebih positif ya dalam mengelola uang kita sendiri gitu. Jadi itu seluruh materinya, tapi tentunya acaranya belum selesai ya karena ada acara-acara lain yang pastinya akan menarik gitu yang akan disampaikan oleh Kak Rizka sebagai MC gitu. Sekian demikian dari aku. Terima kasih banyak atas wadahnya teman-teman. Kalau kalian masih mau kepo tentang aku ya, bisa bersilaturahmi lewat Instagram di sini atau kalau kalian punya LinkedIn dan Medium bisa follow aku di Seva Kopivara gitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Kak Rizka. Asik, wah seru dan bener-bener daging banget ya nih materi dari Kak Seva tadi. Jadi sekarang kita udah buka sesi Q&A utama nih, teman-teman, sahabat kakak semuanya. Jadi buat sahabat kakak sekalian, kalau ingin bertanya dan ingin membagikan keresahannya, bisa dong langsung tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format Q strip nama strip pertanyaan. Atau boleh juga sahabat kakak nanti raise hand jika ingin langsung ngobrol sama sahabat kakak. Oh ya Kak Seva, jujur aku pribadi nih penasaran banget ya dan kayak sebenarnya pengen nanya juga. Kan sering banget nih kita apalagi sesama mahasiswa gitu. Kalau lagi capek, stres gitu, terus pelariannya tuh kayak langsung ke belanja. Kadang tuh kedoknya ya itu tadi kayak mau self reward gitu. Terus pertanyaanku bagaimana sih cara kita tuh ngendaliin dan ngelola pola pikir kita agar kita tuh nggak lagi ngejadiin belanja atau self reward itu sebagai pelarian dari emosional demi kebahagiaan yang sebenarnya sesaat. Oke, monggo Kak Sepa bisa silahkan ditanggapi secara singkat Kak. Oke, self reward ya Kak. Mungkin aku mendefinisikannya bisa sebagai lapar mata gitu ya, ego lapar mata gitu. Karena oh lihat barang ini, wah bagus nih kayaknya langsung check out gitu, langsung beli gitu. Ini aku rasa pertanyaan yang sangat relate banget untuk kita semua di sini. Jadi gini, ada satu kesalahan framing yang sering bikin orang tunda-tunda. Jadi mereka pikir prinsip-prinsip Husserl yang di bukunya itu tadi baru bisa dipraktekin kalau udah punya gaji gitu. Padahal buku ini justru nggak nulis soal angka, dia nulis soal pola pikir dan kebiasaan. Dan dari dua hal itu kita bisa mulai dilatih mulai hari ini ya, bahkan dengan uang jajan sekalipun. Kita mulai dari hal yang paling susah dulu, yaitu nahan ego lapar mata. Eh, Russell bilang tabungan itu selisih antara ego dan penghasilan tadi yang udah aku bilang kan. Artinya cara nambah tabungan itu ada dua jalan. Eh, Nambah penghasilan atau kecilkan egonya. Kalau penghasilannya belum bisa dinaikin sekarang, satu-satunya yang bisa dinaikin ya egonya gitu. Yang bisa dimainkan maksudnya, ya egonya gitu. Langkah psikologisnya menurutku gampang ya, pakai aturan 24 jam. Jadi setiap ada keinginan untuk membeli sesuatu yang nggak direncanakan, entah itu barang di marketplace, baju, gadget, apapun lah, itu jangan langsung check out. Masukin dulu ke wishlist atau di keranjang gitu ya. Tunggu 24 jam.
besoknya baru buka lagi dan tanya, masih pengen nggak barang itu gitu. Kira-kira masuk akal nggak secara finansial? Nah, kalau iya, beli dengan sadar. Nah, kalau enggak, ya ya udah hapus aja, lupain aja gitu. Nah, kelihatannya sepele banget ya, tapi ini menurutku sangat ngefek banget karena ya itu tadi lapar mata itu punya masa katalis yang pendek, sebagian besar itu keinginan impulsif yang menguap dalam waktu 24 jam gitu. Jadi kalian sebenarnya cuma butuh jeda. eh Mungkin itu aja sih Kak. Jadi intinya adalah kalau tips dari aku ya, itu tadi tunggu 24 jam dulu. Kalau masih ngerasa butuh dan pengen baru bisa dicepat tapi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan gitu ya kalau lagi tipis ya apakah itu prioritas gitu kalau nggak prioritas ya mending nggak usah di check out gitu. Oke, wah benar-benar keren dan ngebuka pikiran banget ya jadinya sharing dari Kak Seva tadi. Terima kasih banyak Kak. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan juga nih di kolom chat dari Yosefina asal dari Kepulauan Riau. Saya kan mahasiswa yang kos, Kak. Nah, ini izin bertanya, bagaimana cara membagi uang kiriman dari orang tua agar cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menabung, dan untuk dana darurat gitu, Kak. Oke, baik, silakan Kak Seva untuk menjawab. Nah, langsung dijawab ya berarti ya. Eh, Emang agak tricky sih Kak jujur soal dana darurat terutama untuk anak kos gitu ya. Aku sendiri juga sampai sekarang masih anak kos karena aku masih mahasiswa aktif, masih ngekos dan dapat kiriman ya masih dapat dari kiriman dari orang tua juga dan tentunya kiriman dari orang tua itu masih sangat terbatas itu. Menurutku dana darurat itu penting salah satunya dengan cara kita menyisihkan sebagian dari uang kiriman dari orang tua kita itu untuk dana darurat tersebut. Nah itu dana darurat juga bisa kita sebut sebagai tabungan gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa misalnya ada hal yang sangat-sangat urgent gitu, kita bisa pakai dana itu. Nah, tadi strategi yang aku jelaskan adalah 50-30-20. Jadi sebenarnya kalau yang ideal ya itu adalah eh, 20% untuk tabungan gitu kan ya, atau bisa kita gunakan juga untuk dana darurat. Cuman kalau untuk cuman kan tadi yang aku jelasin juga bahwa 50-30-20 itu bukan angka yang saklek gitu, nggak harus yang kayak gitu. Bisa di apa namanya di adjust lah, disesuaikan sendiri. Kalau kita sebagai mahasiswa tentunya kebutuhan dasarnya banyak banget ya. Kebutuhan terkait terkait kuliah, makan gitu pasti banyak banget yang dimana itu masuk ke kebutuhan pokok kan. Nah, kalau kita mungkin mengikuti framework 50-30-20 tadi, itu frameworknya adalah untuk kebutuhan pokok, pokok itu cukup 50% aja gitu. Tapi untuk kita sebagai mahasiswa karena konteksnya berbeda, kita belum punya penghasilan tetap dan masih mengandalkan dari orang tua, kita bisa adjust itu dengan tadi misalnya katakanlah untuk alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kuliah tuh dialokasikan sebanyak 70% gitu. Jadi 70-20-10. Jadi untuk dana daruratnya kita bisa mengalokasikan 10% dari dana yang dikasih orang tua kita. Misalnya orang tua kita per bulannya ngasih eh, berapa ya? Misalnya dalam sebulan 1 juta gitu. Ya alokasikan bahwa 70%-nya itu berarti 700 ribu ya, itu untuk sehari-hari misalnya makan, kebutuhan kuliah, dan seterusnya. Eh, tapi kita harus wajib punya dana darurat, kita harus wajib punya tabungan 70-20-10. Kita bisa pakai angka 10% dari 1 juta itu untuk menabung, untuk mempersiapkan dana darurat itu. Jadi 10% dari 100 ribu, 1 juta ya 100 ribu. Mungkin terlihat kecil ya untuk 1 bulan ya. Eh, Mungkin dalam 1 bulan berarti cuma terkumpul 100 ribu. Tapi kalau kita apa namanya tabung dalam waktu 1 tahun berarti kan 100 ribu itu kali 12 jadi 1.200.000 ya itu bukan angka yang kecil sih sebenarnya gitu dan itu 1.200.000 itu tentunya sudah sangat cukup untuk menurutku sendiri ya itu untuk dana darurat itu dan apalagi kalau kalian teman-teman udah familiar sama aplikasi investasi atau reksadana gitu ya eh, bisa ditaruh 100 ribunya itu untuk di situ di reksadana nanti
katakanlah dengan imbal balik atau returnnya sebesar 6% gitu. Jadi dengan efek compounding tadi juga uang teman-teman juga akan bertambah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman naruh 100.000 dalam sebulan, artinya dalam 100 tahun 1.200.000. Kalau kalian taruh di reksadana itu pasti bakal meningkat nominalnya untuk melawan inflasi juga pasti hasilnya akan lebih dari 1.200.000 dan menurutku itu tips yang bisa aku bagikan. Oke, terima kasih Kak Seva buat insight-nya benar-benar bermanfaat banget. Dan buat sahabat kakak sekalian yang mau bertanya, dari tadi kan pasti sudah nyiapin catatannya, udah uh, banyak juga pertanyaan-pertanyaan di benaknya tentang keuangan. Bisa nih pakai fitur Raise Hand buat ngobrol langsung, buat interaksi langsung dan bertanya sama Kak Seva. Oke. Nah, ini juga Kak ada pertanyaan dari forum kemarin dari sahabat Kakak yang udah punya pertanyaan. Kebetulan rata-rata sahabat Kakak kan dari berbagai daerah nih ya Kak. Terus seperti kayak Kak Laurencia dari NTT, terus Kak Sela dari Sumatera Utara. Mereka tuh punya keresahan yang mirip banget nih, Kak. Mereka tuh sama-sama pengen tahu gimana sih langkah kecil untuk mahasiswa yang belum berpenghasilan tetap biar bisa tetap menerapkan prinsip dari bukunya Morgan Housel, terutama dalam menahan lapar mata dan konsisten membangun finansial yang sehat. Monggo Kak Seva bisa bantu jawab secara singkat untuk mencerahkan kita semua. Eh, Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya ya. Jadi untuk menjawab ini mungkin aku bakal jawab secara dua bagian gitu ya. Dan bagian keduanya aku anggap paling penting hari ini. Jadi untuk bagian pertama soal mahasiswa tanpa penghasilan tetap. Jadi kabar baiknya bahwa kalau kita baca buku The Psychology of Money ya, hampir semua prinsip di buku ini tuh nggak mensyaratkan income dulu. Hmm. Jadi tadi yang aku bilang kan ada never enough gitu kan, itu bisa dipraktekin sekarang. Jadi latih diri untuk bersyukur dan nggak terus-terusan ngejar standar hidup orang yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Terus ada tadi namanya man in the car paradox. Itu juga bisa dipraktekin sekarang. Berhenti untuk membeli hal-hal yang kira-kira itu kelihatan keren di mata orang lain. Padahal sebenarnya orang lain tuh nggak sepeduli itu gitu kan. Terus ada compounding gitu. Itu bisa dipraktekin sekarang juga investasi ke skill, kesehatan, dan relasi. Karena modal ini yang akan menghasilkan penghasilan tetap itu di masa depan. Dan save money itu bisa dipraktekin juga mulai dari sekarang, walaupun uangnya dari kiriman orang tua. Sisihkanlah misalnya berapa ratus ribu gitu per bulan ke rekening yang terpisah gitu. Jadi yang dilatih itu bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tapi otot kebiasaannya gitu. Nah, eh, satu hal yang nggak bisa dipraktekin tanpa income adalah dana darurat dan investasi pasar modal saham dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, itu jujur harus nunggu ada pemasukan gitu. Jadi kalau pemasukannya belum seberapa gitu, sebaiknya belum nggak usah masuk dulu ke pasar saham gitu karena sangat beresiko gitu. Tapi semua fondasi mentalnya tuh bisa dibangun mulai hari ini ya. Dan untuk ke bagian kedua dan ini apa ya? Aku rasa ini pertanyaan yang bagus banget dan banyak yang gak berani nanya ini. Eh Kan perilaku ya. Jadi perilaku itu penting, tapi perilaku itu bukan segalanya. Dan aku pikir penting buat kita jujur soal ini daripada kita pura-pura buku ini adalah solusi dari semua masalah. Jadi begini gambarannya. Jadi prinsip-prinsip Housel itu sangat powerful buat seseorang yang punya starting point yang wajar, punya akses ke sistem keuangan formal, punya cukup untuk survive dulu sebelum mulai berpikir soal nabung gitu. Tapi kan ada sebagian besar populasi orang Indonesia yang apa ya, ada keterbatasan struktural gitu. Jadi bukan soal kebiasaan. Jadi orang yang mungkin penghasilannya itu habis murni buat makan dan transportasi. Mungkin ini sangat relate buat kita sebagai anak kos gitu. Mungkin penghasilan kita atau uang dari orang tua kita tuh hanya cukup untuk makan dan transportasi gitu. Sebenarnya kita nggak boros, tapi ya karena emang duit yang dikasih juga segitu dan itu emang ngepas banget. Nah, jadi kalau ditanya sejauh mana perilaku bisa mengatasi
hal yang terbatas itu tadi, ya menurutku apa ya? Hmm, perilaku itu bisa sangat menentukan nasib seseorang di kota kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi kotak kelasnya itu sendiri dibentuk oleh faktor yang jauh lebih besar dari sekedar kebiasaan individu. Mungkin kalau apa ya, orang yang tahu semua prinsip Husserl tapi lahir di daerah dengan akses pendidikan yang apa ya, minim literasi keuangan gitu, tentunya akan punya langit-langit yang lebih rendah atau punya apa ya, fondasi yang lebih rendah, daripada orang yang nggak tahu apa-apa soal psikologi uang, tapi dilahirkan di kondisi yang lebih beruntung gitu. Nah, tadi sendiri di bukunya juga Husserl nulis soal luck and risk gitu ya di bab pertama. Justru karena dia sadar ini. Jadi sebagian dari kesuksesan finansial seseorang itu memang bergantung pada kondisinya gitu. Eh, jadi menurutku ya, perilaku, kalau aku sederhanakan ya tadi dari penjelasan gue. Jadi perilaku itu hal yang penting, itu bukan pengganti kok soal keadilan struktural. Keadilan struktural yang dimaksud kayak tadi misalnya kita uang terbatas dari orang tua itu kan kayak hal struktural gitu kan, dan mungkin susah untuk kita ubah. Dan itu keterbatasan yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, tapi yang di buku ini dijelaskan adalah soal perilaku gitu. Jadi perilaku ini adalah satu-satunya variabel yang benar-benar ada di tangan kita gitu. Jadi menurutku kita ubah apa yang bisa kita ubah sambil kita tetap sadar bahwa tantangan sistemiknya, misalnya tadi uang yang terbatas, itu emang nyata dan butuh perubahan yang lebih besar dari satu individu itu sendiri. Jadi, Oke, baik. Sepertinya ada Kak Seva ada kendala jaringan tadi. Oke, nah, eh, jadi terima kasih banyak Kak Seva untuk jawabannya tadi. Benar banget dan aku setelah mungkin kita sahabat kakak setelah mendengarkan workshop dan juga jawaban-jawaban dari Kak Seva tadi jadi semakin sadar bahwa memang benar bahwa banyak hal soal uang itu nggak diajarkan di sekolah seperti yang sudah Kak Seva sampaikan di awal tadi. Nah, juga ngomong-ngomong soal buku The Psychology of Money, bukunya Morgan Housel yang dibahas sama Kak Seva tadi, ini tuh benar-benar cocok banget untuk dibaca kita semua, teman-teman, sahabat kakak. Dia bukunya benar-benar eh, bahasanya sangat mudah dipahami dan juga yang paling menarik itu adalah walaupun itu adalah buku tentang keuangan ya katanya, tapi itu di dalamnya nggak ada hitung-hitungan sama sekali loh sahabat kakak. Jadi matematika itu nggak ada. Jadi sahabat kakak itu nggak perlu yang kayak harus punya background finansial atau kayak harus uh, benar-benar memahami tentang keuangan buat bisa paham apa sih ilmu mahal yang ada di dalam buku The Psychology of Money dari Morgan Housel itu tadi. Yuk, pas banget nih momentumnya buat sahabat kakak langsung baca bukunya. Bukunya juga bisa didapatkan di eh, perpustakaan daerah, kemudian bisa juga sahabat kakak beli di Gramedia atau kayak kalau aku sih karena kemarin aku tuh dapetnya tuh di Google Playbook, jadi sahabat kakak juga bisa untuk beli di Google Playbook. Nah, oke. Nah, Kak Seva di sini juga ada pertanyaan lagi dari eh, Tiara. Aku izin bertanya, saat ini aku merupakan mahasiswa semester 2. Aku lumayan tertarik dan sangat tertarik jika membahas tentang uang, investasi, dan lain-lain. Dan pertanyaanku adalah, pada saat kita masih muda, mana yang lebih baik berinvestasi pada pendidikan dan skill atau kita berinvestasi pada saham atau instrumen investasi lainnya? Karena pada saat masih sekolah, uang jajan itu nggak nentu. Nah, menurut Kak Seva gimana nih? ini pertanyaan yang menarik juga dari Kak Tiara ya. Eh, apakah investasinya itu pada pendidikan dan skill atau berinvestasi pada saham? Eh, Pertama, semua orang punya jawaban yang berbeda-beda, berbeda-beda Kak terkait dengan ini.
Siap orang punya preferensinya masing-masing. Tapi mungkin aku mau jawab gini sih. Eh, Tadi aku jelasin ada beberapa instrumen keuangan gitu kan. Salah satunya aku menyebut soal pasar saham. Dan di situ aku bilang bahwa kalau kalian pengen masuk ke pasar saham, pastikan uang yang kalian alokasikan untuk masuk ke saham itu adalah uang dingin. Uang dingin itu artinya apa? Uang dingin artinya uang yang yang nggak diapa-apain. Jadi itu uang yang bersih dari kebutuhan kita gitu. Jadi katakanlah kita punya income 5 juta. Terus ternyata kebutuhan eh, sebulan kita itu 4 juta. 1 jutanya itu katakanlah uang dingin gitu. Nah, uang dinginnya itu bisa kita alokasikan ke eh, instrumen saham itu. Ah, uang dingin salah satu hal yang penting juga yang harus dicatat adalah kalian itu nggak kenapa-napa kalau misalnya uang dingin itu hilang. Misalnya aku naruh di pasar saham 1 juta itu. Kan tadi aku bilang ya bahwa pasar saham itu adalah salah satu eh, aset atau instrumen keuangan yang sangat berisiko gitu. Karena nggak menentu, dipengaruhi banyak hal. Salah satunya faktor eksternal tadi yang sudah aku jelasin di awal banget terkait IHSG Indonesia yang lagi melemah. Gitu. Jadi pastikan uang yang kalian masuk ke pasar saham itu uang yang kalau misalnya 100% hilang, ya udah nggak kenapa-napa kalian gitu, nggak berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kalian. Tapi kalau kalian ngerasa eman-eman gitu ya dengan uang 1 juta itu, wah harusnya 1 juta itu bisa untuk beli ini itu, bisa untuk makan lah gitu. Ya mending kalian simpan dulu deh keinginan kalian untuk masuk ke pasar saham itu. Aku sendiri, aku juga main saham Kak. Ada beberapa lah instrumen yang aku pakai gitu. Cuman aku pastikan bahwa itu tadi uang yang aku masukin ke situ adalah uang yang benar-benar ya kalau misalnya 100% hilang, ya udah aku nggak apa-apa, aku ikhlas aja gitu. Karena pasar saham itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa diprediksi gitu. Benar-benar ada banyak hal di apa namanya faktor eksternal ya yang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Mungkin kita bisa belajar apa namanya tentang investasi dan pasar modal gitu. Kalau kalian kuliah di jurusan FEB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di jurusanku juga belajar soal pasar modal tentang saham investasi gitu dan cukup menambah skill juga di situ. Cuman belajar terkait investasi aja nggak cukup. Kita harus memastikan bahwa kita punya aset yang cukup juga untuk mau masuk ke situ. Jadi jawabanku untuk pertanyaan Kak Tiara adalah kalau emang Kak Tiara ngerasa uangnya masih nggak menentu dan masih katakanlah sedikit gitu ya dari orang tua gitu, mending dialokasikan untuk kebutuhan pokok pokok aja gitu. Oke. Ya investasinya ya ke skill tadi, ke pendidikan misalnya ikut apa namanya program apa gitu, pelatihan apa, sertifikasi apa, itu kan lebih jelas ya, nambah skill, nambah wawasan juga. Nanti mungkin kalau di dunia kerja juga bakal lebih dibutuhin sertifikasi itu. Menurutku itu lebih penting ya untuk kita sebagai mahasiswa daripada kita masuk ke pasar saham tapi uangnya ternyata habis aja, kita nggak dapat apa-apa gitu. Gitu sih Kak jawabanku. Oke, terima kasih banyak Kak Seva buat insight-nya tadi. Itu benar-benar sangat berarti buat kita semua. Nah, buat sahabat kakak nih, gimana? Pada masih aman kan isi kepalanya? Sama dompetnya juga masih aman nggak sih? Jadi biar pada makin semangat nih, sekarang adalah waktunya buat kuis. Oke, jadi untuk tata tertib ada empat aturan ada tiga aturan penting buat sesi kuis ini. Sudah dijelaskan juga di kolom chat, yaitu satu orang hanya boleh menjawab satu soal kuis. Dan sahabat kakak, kalau sahabat kakak sudah menang kuis malam ini, sahabat kakak tidak bisa mengikuti lomba resensi buku besok. Jadi pilih satu ya, mau ikut kuis ini atau ikut challenge. Oke, dan juga sahabat kakak wajib on cam dan juga on mic. Dan akun Zoom sahabat kakak juga sudah pastikan sudah di rename ya. Oke, untuk hadiahnya adalah voucher e-wallet. Sudah siap belum? Ayo nih, kasih reaction dulu. Sahabat kakak udah pada siap belum nih buat masuk sesi kuisnya? Kasih reaction-reactionnya nih. Asik, udah pada siap nih kayaknya ya. Yuk, kita bisa masuk ke sesi kuis.
Nah, untuk soal pertama, seseorang mendapat keuntungan besar dari trading dalam waktu singkat. Lalu berkata, kalau berani ambil risiko, pasti bisa seperti saya. Nah, berdasarkan konsep luck and risk, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Hasil positif membuktikan bahwa strateginya benar dan bisa langsung ditiru. B. Keuntungan besar menunjukkan bahwa ia memahami risiko lebih baik daripada kebanyakan orang. C. Hasil akhirnya bisa dipengaruhi skill, tetapi satu kisah sukses belum tentu cukup untuk membuktikan bahwa strateginya dapat diulang secara konsisten. D. Karena ada faktor keberuntungan, semua keputusan finansial pada akhirnya tidak bisa dianalisis secara rasional. Oke, sahabat kakak, silahkan raise hand sekarang. Nah, kita sudah ada satu sahabat kakak nih. Boleh dong perkenalkan dirinya dan langsung sebutkan jawabannya. Halo? Halo Kak, Halo Danik, selamat malam. ya selamat malam Kak. Oke, boleh Jawabannya C. disebutkan. Oke. Nama aku Dani dari Semarang. Jawabannya C. Oke, Danik dari Semarang. Jawabannya katanya adalah C. Bagaimana nih Kak Seva? Apakah jawabannya sudah benar? Ya, betul banget Kak Danik jawabannya yang C. Oh, selamat ya kalau gitu. Jadi Wah. ya ingat kan tadi pelajaran soal luck and risk tadi ya. Jadi satu orang menang itu belum tentu karena emang dia itu jago, strateginya jago, tapi ya bisa jadi karena dia lagi hoki atau lagi mujur aja gitu. Jadi bisa jadi satu kisah sukses itu nggak tentu untuk apa ya membuktikan bahwa itu strateginya bisa diulang di kemudian hari. Oke, tepat sekali. Selamat Kak Danik dari Semarang mendapatkan hadiah e-wallet. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke soal kedua. Soal dua, yuk sahabat kakak siap-siapin nih jempolnya buat langsung raise hand. Oke, soal kedua. Seseorang awalnya ingin punya tabungan 5 juta rupiah. Setelah tercapai, targetnya naik menjadi 20 juta rupiah. Setelah tercapai, ia merasa tetap kurang dan mulai mengambil risiko besar demi mengejar status hidup yang lebih tinggi. Konsep apa yang paling tepat menjelaskan situasi ini? A. Compounding. B. Never enough. C. Room for error. D. Save money. Ayo sahabat kakak, bisa langsung raise hand kalau tahu jawabannya. Oke, sahabat kakak, apakah ada yang mau raise hand? Oke, sekarang kita sudah bersama Kak Salwa Salsabila dari Jawa Barat. Silahkan Kak Salwa, boleh langsung sebutkan jawabannya. Baik Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Kak Sepa, menurut saya konsep yang sesuai dengan soal tersebut itu adalah poin nomor B, yaitu never enough. Nah, bagaimana Kak Sepa? Apakah jawabannya sudah tepat? Oke, benar banget nih Kak Salwa, jawabannya adalah yang B, never enough. Jadi tabungan tercapai, target naik, tapi tetap merasa kurang gitu sampai berani ambil risiko gede buat naik status. Nah itu definisi dari goalpost yang nggak pernah berhenti untuk bergerak gitu. Jadi benar Kak jawabannya yang B. Wah, selamat Kak Salwa Salsabila, jawabannya sudah tepat. Wah, sahabat kakak nih keren-keren ya, dari tadi diam-diam menghanyutkan, ternyata sangat memperhatikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Seorang mahasiswa merasa uang bulanannya selalu habis. Ia punya beberapa langganan digital, sering membeli barang karena promo,
belum punya dana darurat dan baru tertarik mencoba platform investasi yang sedang ramai di media sosial. Berdasarkan kerangka sadar, respon paling tepat adalah A. Mulai investasi dulu agar uang tidak habis untuk dikonsumsi. Lalu perlahan belajar mencatat pengeluaran. Nah, bahkan belum selesai loh, tapi sudah ada nih sahabat kakak yang cepet banget responnya. Oke, sekarang kita bersama Kak Bel Anabe dari NTT. Boleh disebutkan jawabannya, Kak? Halo Kak, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Oke, untuk jawaban aku itu yaitu B. Catat posisi keuangan, bedakan kebutuhan dan kebocoran, mulai dana darurat, jaga keamanan data, lalu verifikasi legalitas produk keuangan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Bel untuk jawabannya. Kak Seva nih, bagaimana kalau jawaban yang ini? Apakah benar? Benar banget Kak Bel. Jawabannya yang B. Itu persis banget sama urutan sadar ya. Jadi kalau jawaban A itu salah karena investasi duluan sebelum punya fondasi itu bahaya seperti yang tadi aku jelasin juga ya. Kalau misalnya mau masuk pasar saham tapi belum punya fondasi nanti malah jadi rugi gitu. Malah hilang aja duitnya gitu. Terus Hmm. yang C itu terlalu ekstrim karena jadinya hidup malah jadi nggak ada hiburan gitu. Terus yang D itu salah karena ya masalahnya memang di kebiasaan bukan cuma di pendapatan gitu. Jadi selamat Kak, bener yang B jawabannya. Oke. Selamat ya untuk Kak Bel. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Ayo nih, sahabat kakak. Ini sudah soal terakhir loh. Nah, oke. Soal nomor 4. Seorang fresh graduate mulai bekerja dengan gaji 4 juta rupiah. Ia belum punya dana darurat, tetapi ingin mulai investasi. Ia juga punya pengeluaran rutin, yaitu kos, makan, transportasi, kuota, dan beberapa langganan hiburan. Keputusan yang paling matang adalah, oke, kita sudah bersama Kak Rizky Meiliana. Gercep banget ya Kak Rizky. Oke, silakan Kak Rizky Meiliana dari Jateng untuk jawabannya bisa disebutkan. Baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jawabannya menurut saya yaitu yang B. Jadi memakai porsi 20% terlebih dahulu untuk membangun dana darurat sampai minimal 1 sampai 3 kali pengeluaran bulanan, baru memperbesar investasi bertahap. Oke. Baik, Kak Seva, bagaimana jawabannya? Apakah yang ini tepat juga? Mantap yang B, benar Kak jawabannya. Jadi tadi ya ingat harus urutannya benteng dulu baru menumbuhkan gitu. Seperti tadi yang dibilang ada quotes gitu ya, save like a pessimist, invest like an optimist. Nah, jadi yang A itu salah karena lompat ke saham tanpa dana darurat itu bakal bisa buat kita menjadi rapuh. Terus yang C ini dia itu terlalu pesimis gitu ya. Nunda terus itu malah bikin rugi waktu gitu. Dan yang D itu kalau misalnya self reward dulu itu namanya jebakan lifestyle inflation gitu. Jadi benar jawabannya yang B. Oke, selamat Kak Rizky Mailiana dan selamat juga untuk tiga sahabat kakak yang sudah berhasil menjawab pertanyaan kuis dengan tepat. Dan buat sahabat kakak yang sudah memenangkan kuis, silahkan hubungi WA admin yang tertera di kolom chat setelah acara selesai dan klaim hadiahnya. Oke, nah terima kasih banyak sahabat kakak untuk jawabannya tadi. Dan eh, maaf. Baik, terima kasih banyak Kak Sepa atas jawaban dan insight malam ini yang sangat amat luar biasa. Sahabat kakak, sebelum kita menutup sesi interaktif bersama Kak Sepa, aku pengen meminta closing statement dulu nih dari Kak Sepa. Mungkin Kak Sepa ada pesan buat sahabat kakak sekalian eh, untuk mulai belajar konsisten menata keuangan, tapi mungkin masih bingung ya harus mulai dari mana. Silahkan Kak Sepa. Oke, dari tadi hal yang banyak aku jelasin, sebenarnya closing statementku apa namanya, udah aku jelasin di slide tadi sih Kak, bahwa sebenarnya
di buku ini, di buku yang kita bahas bersama di malam ini adalah yang penting itu adalah perilaku. Perilaku ini yang paling penting di yang dibahas di buku ini. Jadi nggak peduli apakah income kita masih kecil, income kita masih pas-pasan, income kita belum apa namanya belum settle gitu ya. Atau misalnya income kita sebenarnya cuma dari orang tua, misalnya kita belum bekerja, kita belum eh, punya penghasilan tetap, eh, itu kan hal yang nanti gitu ya. Hal yang paling penting adalah gimana kita mengatur perilaku diri kita sendiri soal uang gitu. Eh, jadi tadi perilaku mengatur uang itu menjadi hal yang paling krusial. Dan juga jangan lupa juga tadi di workshopnya juga aku jelasin salah satu instrumen, salah satu tools yang bisa kita manfaatkan adalah menggunakan aplikasi keuangan, pencatatan keuangan. Percayalah teman-teman, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan itu akan mengubah behavior kalian, karena itu juga udah aku rasakan sendiri. Tadi juga udah aku bilang bahwa sebelum memakai aplikasi pencatatan keuangan itu aku impulsif aja belanjanya, kayak tiap pengen ini, tiap pengen makan itu langsung aja beli tanpa mikir apapun. Tapi setelah menggunakan aplikasi keuangan, aku sadar nih pengeluaranku sehari ini udah berapa. Eh, Misalnya, dan total pengeluaranku selama tanggal ini, selama bulan ini udah segini nih. Kayaknya aku harus ngurangin belanjaku deh gitu. Jadi di situ dengan kita melihat track record, dengan kita melihat pola keuangan kita sendiri, kita juga lebih sadar gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi psikologis kita bahwa kita bisa lebih bijak dalam keuangan kita masing-masing gitu Kak dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Seva. Pesannya benar-benar nguatin dan juga sedikit nampar kita semua juga nih ya. Dan juga ya eh, bahwa manfaat kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu muda kita, masa muda kita dengan seefektif mungkin. Dan juga buku itu tadi bukan variabel satu-satunya nih, teman-teman. Boleh dong, kita berikan virtual applause sekali lagi yang paling meriah buat narasumber hebat kita malam ini, yaitu Kak Seva. Oke. Sahabat kakak, kita benar-benar belajar hal yang mahal banget, bahwa urusan uang itu bukan cuma soal teori matematika itu tadi, tapi gimana sih cara kita ngenalin dan ngendaliin emosi serta ego juga diri kita sendiri ketika kita sedang memegang uang. Dan seperti yang dikutip juga dari buku The Psychology of Money itu tadi, menabung itu sebenarnya adalah kesenjangan antara ego dan pendapatan. Oke, baik sahabat kakak, sekarang kita masuk ke dalam sesi yang wajib ada setiap acara online, yaitu sesi foto bersama. Kita akan ambil 2 foto ya sahabat kakak. Sahabat kakak bisa rapikan posisinya dan mulai open cam dan pasang juga senyum terbaik sahabat kakak. Oke. Apakah sahabat kakak sudah siap? Oke, kita tag foto pertama ya, sahabat kakak. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya sahabat kakak, untuk foto kedua bisa gaya L untuk literasi. Oke, sudah siap sahabat kakak? 3, 2, 1. Salam literasi. Oke. Terima kasih banyak sahabat kakak untuk kegiatan malam ini, dan juga sebelum meninggalkan Zoom jangan lupa untuk mengisi presensi dan absensi juga evaluasi di kolom yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan juga itu sangat penting untuk klaim e-sertifikat sahabat kakak sekalian. Untuk QR-nya sudah tampil di layar. Oke, untuk sambil mengisi presensi, aku juga mau ingatkan sekali lagi untuk jangan sampai kelewatan buat ikutan book review challenge kita. Dan ini benar-benar kesempatan yang sangat baik untuk sahabat kakak berbagi kreativitas, foto-foto dan juga resensi singkat tentang buku favorit sahabat kakak sekalian. Oke. Oh ya, biar nggak ketinggalan info program, terus dokumentasi juga inspirasi penting lainnya dari Yayasan Kokalbe, yuk langsung follow seluruh sosial media di @yayasankokalbe. Oke. Oh ya, selain
media sosial, ada juga WhatsApp channel Yayasan Kokalbe. Sahabat kakak bisa langsung bergabung dengan memindai QR code yang ada di layar, supaya sahabat kakak bisa mendapatkan update program lebih cepat. Nah, sebagai bocoran juga nih, dalam waktu dekat bakal ada program yang bakal hadir. Siap-siap ya sahabat kakak, bakal ada beasiswa Jitu Profesi. Dan ada YKK Alumni Talks, dan juga masih ada rangkaian serasi berikutnya. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan informasi penting. Dan terus bertumbuh juga lewat ruang-ruang belajar lainnya bersama YKK. Oke. Terima kasih banyak kepada Kak Seva atas waktu dan ilmu berharganya malam ini. Terima kasih juga untuk Yayasan Kokalbe, seluruh community partner, dan tidak lupa terima kasih juga untuk sahabat kakak yang sudah sangat super aktif dan antusiasnya nggak main-main dari awal acara tadi. Kalian sangat amat luar biasa. Akhir kata, saya Rizka Asyira selaku MC pamit undur diri. Terima kasih banyak, maaf apabila ada salah kata dan melukai hati sahabat kakak. Sampai jumpa di Serambi Literasi berikutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kecil jadi berani, terus melangkah penuh percaya, mulai berkarya jadi berarti satukan